Tadi kan kau katakan kapan diutus. Paulus kapan diutus? Saya tanya diutus di mana? Itu Saya tanya perkataan. diutus di mana? Di mana Kenapa? dia diutus? Di mana itu Paulus diutus sama Barnabas? Kisah para Rasul 9 ayat 15. Buka di situ. Iya, di perjalanan, Iya, di di mana? perjalanan Damsyik, bro. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Itu merujuk kepada Paulus itu. Iya. Dengar nggak tadi saya katakan? Saya nggak usah sebut nama Barnabas. Paulus saja yang kalian bilang itu orang gila. Saya tanya nabi yang diutus di Yerusalem itu siapa namanya, Bang? Paulus. Saya sudah bilang Paulus yang diutus Nah, setelah Yesus. apakah Kristen berasal dari Yerusalem? Paulus itu Jawab. orang Yahudi, ahli Farisi. Dia bermukim di Yerusalem. Emang dia di mana? Di Yunani? Ya, atau di Gas, Arab? Bang Yordan. Sudah saya buka, Bang Yordan. Gas. Kacau Anda. Jadi gini, kita ini diskusi ya. Saya sudah menjelaskan data-data. Anda lah jangan lari kemana-mana. Satu saja dulu Anda mengklaim Yahudi. Padahal kan Yahudi. Perkataan tadi kan tentang Paulus. Aku sudah jawab. Bang John, pelan-pelan. Mereka diutus di Yerusalem. Aduh. Waalaikumsalam. Fokus dulu Muhammad. Jangan kemana-mana dulu. Jangan dulu Barnabas. Nah, Anda mengklaim di mana ada Kristen di situ? Ya. Di mana ada Kristen di situ? Kenapa? Coba. Di mana ada Kristen di situ? Sebentar, kan tadi pertanyaanmu kapan Paulus diutus? Saya kan sudah kasih kode tanya. Jangan lama-lama, Bang. Aduh, kemana-mana. Jangan kemana-mana. Anda mengklaim bahwasanya Kristen ada apa pertama? Saya tanya, apakah Kristen berasal dari Yerusalem? Itu pertanyaan saya. Nabi yang diutus di Yerusalem itu siapa? Ya, Don John memang itu dikenal dengan orang terngeyel-ngeyel di dunia. Aduh, Memang. Don John. Dia itu penyembah kayu. Si Don John, jadi maklum lah ya. Penyembah kayu kita tidak bisa memaksakan jadi seperti inilah. Bro, Yordan, gak usah kayak gitu. Memang betul. Salah aku bilang. Nggak salah lah. Jangan saya seperti itu. Untuk Santai bicara, aja, bro. saya up, kamu bukan Santai-santai berarti kamu aja. mau seenaknya di sini. Bukan Ada seenaknya. kalau nggak bisa patuhin aturan diskusi, silakan turun atau saya yang kick Anda. Siapa sih? Terserah kalau mau diskusi. Kita mau ini. mengatakan abad Oke. pertama, terus kami ini abad keberapa, monyet? Ya, kau itu saya kasih pertanyaan kau tidak bisa jawab. Apakah Tuhanmu sama dengan? Kamu mengatakan kamu abad pertama, kamu Kau tidak tidak. bisa jawab kau. Kau tidak bisa jawab. Coba jawab. Kemana-mana. Coba jawab. Sama nggak? Don Juan. Emang Kamu abad pertama terus kami abad keberapa? datang. Sekarang gini, Muhammad, kau sama nggak Tuhanmu dengan Yahudi itu sama? Coba penjelasan. Kau jangan kemana-mana dulu, Bang Don. Pertanyaanmu ini belum terselesaikan. Bang Jangan Don, kemana-mana. itu pertanyaan awal, Bang Don. Pertanyaannya Masing-masing dari kita sudah menjelaskan konsep ketuhanan. Saya menjelaskan konsep ketuhanan. Jimmy Hadinata, jangan terlalu bodoh ya. Bodoh kali kau ini memang. Dari awal sudah kita katakan masing-masing konsep ketuhanan. Baik lagi. Emang suka kali si Don Juan ini muter-muter ke belakang-belakang lagi. Dia begini Bang Haji. Konsep ketuhanan dia ambil di perjanjian lama. Sejak kapan kami menuhankan anak manusia? Ya itu dia. Sekarang saya tanya balik kau Muhammad. Sama kah Pencuri Tuhanmu? kitab. Jawab dulu Muhammad. Sama nggak Tuhanmu dengan Yordan? Bisa jawab nggak? Allahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Selesai. Itu jawaban saya. Korelasinya, maksud saya. Coba Yordan. Don John, jangan jawab, sama John. nggak dengan Kita Allah diam kami? aja, bro. Coba. Nanti kita nggak tertib. Kita diam aja kalau ditanya, biar tertib. Coba Bang Yordan. Coba ketuhanan Anda ada berapa Tuhan Bang Yordan? Satu-satunya yang Esa. Esa kan? Bukan Tritunggal. Kalau Tritunggal gagal jadi Esa. Tri adalah 3, satu adalah tunggal. 3 menjadi 1 gagal jadi Esa. Semua Tuhan mengaku satu, tidak ada yang lain. Cuma yang saya tanyakan korelasinya Anda di ala SWT dengan Elohim Hasem. Itu di mana korelasinya? Kalau bilang sama, tunjukkan. Ya. Saya mengatakan di surah Al-Ikhlas tadi, Bang. Jelas. Ya, Allah itu Esa. Qul Allahu ahad. Katakanlah Muhammad Allah itu Esa. Selesai. Oke, Anda jangan mau kemana-mana. Korelasinya, semua juga mengatakan satu. Hubungannya Korelasinya di arah kaman ke arah kum. Satu kok. Anda diam dulu, Bang Don.
Dan Bang Ade juga kalau misalnya dari Islam itu percaya Juga bahwa dong, Nabi betul kita, dong. Bang Nabi Billy kita juga dong. salah satu. Lah, Turun kau tidak ada hak di sini kau. si Adrian nggak ada ini, nggak ada ilmu, Jadi udah gini. turunnya aja. Nabi kita, Iya, Nabi sebentar. Musa alaihi salam. Kenapa sama? Karena Nabi kita sama juga. Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam. Allah juga mengutus di Yahudi juga Nabi Sekarang Musa. saya tanya Jadi, Bang Yordan sama, sama. tunggu dulu, bentar. Bang Billy, apakah Bang Billy mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi terakhir? Nabi Muhammad adalah nabi. Nabi terakhir, abang imanin? Nabinya orang ini, orang Arab. Ya. Nabi Muhammad adalah nabi yang diturunkan Tuhan untuk membenahi, untuk membetulkan praktek-praktek penyembahan berhala waktu di Arab waktu itu, Saudi Arabia pada waktu itu. Nah, Nabi Muhammad itu mengembalikan kejayaan daripada ajaran para nabi, yaitu menegakkan ketuhanan yang echad satu-satunya, bukan banyak. Gitu. Jadi dilanjutkan patung-patung berhala di situ zaman jahiliyah pada waktu itu dan menegakkan agama atau ajaran yang dibawa oleh Abraham, Ishak, Yakov, oleh Musa dan sebagainya gitu. Jadi adalah nabi. Allah, jelas kan? Jelas. Cuma mengklaim Apa yang kau tanyakan? itu semua juga bisa bilang begitu. Maksud saya apa korelasinya yang sesuai Aku dengan tuh- kitabmu? Tunjukkan di kitab tanah yang ada hubungannya dengan Islam. Coba, Billy, kau silakan. Anda ada ke pojok dan Juan. Tunjukkan Ya, izin katanya sebentar datanya. Sifat Tuhan, ya sifat Tuhan di dalam orang Yahudi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tuh, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mirip. Dia Kalau disebut itu semua sama mengatakan itu, maksud korelasi datamu dari kitab tanah yang ada itu dari hubungannya tanah dengan Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Iya, Coba semua juga bisa bilang begitu. Ya coba di mana Yesus? Coba di mana Tuhanmu Buka Yesus ayatmu, mengatakan? buka ayatmu di mana? Pakai data Oke, dong. Oke, pakai data. Ya, kalau- itu, pakai data, jangan cuma narasi. Karena saya hafal, makanya saya nggak perlu kasih data. Tapi karena kamu minta data, nah, saya kasih. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita pakai data ini. Ya, bentar. Izin dulu. Sebenarnya ini Pak Don Juan ini belum sesinya untuk bertanya. Bapak sesinya untuk menjawab, untuk menjelaskan sesuai dengan data menurut keimanan Bapak. Dan selanjutnya akan ditanggapi oleh dua narasumber dari dua agama gitu kan. Nah, nanti giliran sesinya Bapak lagi untuk bertanya gitu kan, gantian gitu. Oke, Nanti saya buka di bertanya. dalam Mazmur 145 ayat 8. Ya. Hanun verakum Adonai erek apaim ugdil chesed. Artinya Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, lamban marah. Itu ya. Hiroman Hirohim itu setara dengan harahaman ve'arakum. Iya, Sifat-sifat Tuhan. iya itu sifat-sifat tidak maksud saya kan hubungan korelasi yang sampai Anda Ya, Tuhan nggak bisa dikorelasikan. Tuhan kami tidak bisa dikorelasikan. Allah Tuhan kami tidak bisa dikorelasikan dengan fisik. Tuhan itu bukan fisik, makanya kita bisa mengetahui dari sifatnya saja, bukan fisiknya. Dia dikatakan Tuhan dikatakan Hammelech. bukan fisik, korelasi. Tuhan dikatakan Hammelech. Bagi Ya, korelasi itu kesamaan ya. Tuhan di dalam orang Yahudi dikatakan Hammelech, dalam Islam Al-Malik. Mau apa? Di Kristen juga mengatakan Tuhan pengasih, Tuhan Maha Pengampun sama. Ya, di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Di dalam teks Injil. Coba, di originalnya mana? ya. Don John Hubungannya teks, ini teks original. korelasi. Ya di mana di Injil? Tuhan Maha Pengasih, Yesus Maha Pengasih, Maha Penyayang di mana? Yesus Maha Pengasih. Ya, jelas di situ dikatakan di situ dikatakan Yesus ya, aku adalah awal dan yang Oh akhir. enggak, Andalan. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada, aku yang pertama dan Yesus kemudian Maha Pengasih, Maha Penyayang, ada nggak? Di mana aja, Pak? menggenapi hukum Taurat, kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu. Itu juga perkataan dia. Torah Yesusmu itu ya manusia biasa. itu di dalam Torah. Itu bukan perkataan Yesus. Sekarang gini, Billy ya, dengar ya. Kan kalian kan sebut Allah itu kan Hasem ya, Elohim.
Adonai, ya kan? Itu kan nama itu merujuk pada diri sendiri. Sama dengan saya, Don Juan, Billy tidak ada yang lain. Jadi merujuk orang Nah, tertentu. inilah kamu menyamakan Terus dirimu sebentar. dengan Tuhan. Kamu Tidak, membandingkan ini dirimu dengan nama, Tuhan, nggak bisa. nama tidak bisa Nggak ditukar-tukar. bisa. Kamu Sedangkan, menyamakan sebentar, dirimu dengan Tuhan itu sesuatu yang tidak, gila saya itu. tidak menyamakan. Enggak, kamu menyamakan. Itu merujuk pada Menyamakan diri kamu dengan sendiri. Tuhan. Enggak, Saya tidak enggak. Dulu mengatakan. penghinaan. Dulu, Billy, Don saya John, tidak mengatakan Don John, kalau manusia sama dengan kamu Tuhan, tidak. samakan kamu dengan Tuhan itu tidak bisa. Kalau kamu samakan kamu sama ayam boleh. Maksudnya Kalau sama ayam entitas boleh. sendiri, nama itu mencakup mewakili diri sendiri, tidak bisa ditukar-tukar. Ya, kalau kalian Yahudi itu kan Elohim Hashem Adonai, sedangkan saudara Muslim itu dikatakan Allah SWT. Ya, itu tidak bisa ditukar-tukar nama itu. Dia merujuk orangnya. Kenapa bisa kalian bilang Oke, sama? kalau kamu siapa? Berbeda. Tuhanmu namanya siapa? Nama saja berbeda. Coba. Oke, coba Tuhanmu jawab. namanya siapa? Nama saya Tuhan Yesus ya. Sudah ya. Oke, Sekarang jangan diganti tanya hanya dulu. Yesus ya. Kau jawab Hanya dulu. Yesus ya. Kau Hanya jawab Yesus ya. dulu. Kau jawab dulu, Ele. kenapa bisa berbeda? Berbeda. Kamu samakan Allah Tuhan SWT sama ini sama Adonai, manusia Hashem. sama Kenapa makhluknya. bisa? Kenapa Samakan bisa saja seperti kamu itu? sama ayam itu sama. Kamu kalau sama ayam sama. Saya izin bentar. Host, saya serahin sama host dulu. Saya ada mau sholat duhur 10 menitan ya. Ayo. Gini. Ini saja berbeda. Bentar Pak Don, bentar. Ya, sebenarnya Bapak ini sudah menyalahkan aturan dari awal karena Bapak di sini selaku penjawab, belum saatnya Bapak itu untuk bertanya ataupun untuk menyanggah. Yang berhak bertanya atau menyanggah dari jawaban Bapak itu yang dari Islam maupun yang dari Yahudi. Begitu Pak. Jadi kita kembali ke jalurnya dulu gitu. Nanti setelah Bapak menjawab dan disanggah oleh dua penanya, baru nanti kita aturkan lagi giliran Bapak yang bertanya dan giliran ini dua lagi kita kasih pertanyaan dari Bapak dengan Bang Muhammad Aji yang bertanya kepada Bang Jordan ataupun Bang Billy, begitu. Jadi sekarang ini Bapak cuman menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada Bapak. Begitu, mengerti kan Pak? Jadi Bapak kapasitasnya sini bukan untuk menanya, tapi menjawab. Kalau Bapak bisa, kita lanjutkan. Tapi kalau Bapak menjawab aja belum udah bertanya, gimana mau jalan diskusinya Pak? Kita buka data aja Pak. Jadi saya pikir Bapak ini juga udah bisa ini ya, udah bisa on cam. Jadi Bapak bisa menunjukkan data. Biar ini di bawah ada 200 lebih yang menyaksikan. Nah, biar yang di bawah juga bisa melihat data yang Bapak bawa gitu. Oke, saya jawab dulu. Yang menyangkut Barnabas tadi di Antioquia kan? Itu pertanyaanmu ya. Siapa itu? Muhammad. Bentar Pak Don. Ini tadi ini saya ambil ya. Saya ambil alih dulu sebentar karena moderator saya lagi melaksanakan ibadah sholat. Ya, saya tanya dulu dengan Bang Jordan. Bang Jordan, bagaimana atas jawaban yang diberikan oleh Pak Don Juan terkait pertanyaan Bang Jordan, kapan Kristen ada? Enggak. Tadi dia mengatakan abad pertama. Saya tidak terima. Betul. Karena Nah, tidak ada jawabannya data abad pertama. Belum jawab. Belum. Iya, Dia iya, mengatakan nabi yang pertama kali diutus di Yerusalem. Apakah Yerusalem itu beragama Kristen? Iya, Ya, betul. oke Bang Haji, sebentar Bang Haji. Bang Rizal kasih aku jadi moderator. Iya, berarti Bang Jordan belum terima ya bahwasanya abad pertama. Kenapa Bang Jordan? Belum dibuktikan dengan data-data yang valid atau Belum bagaimana? dibuktikan dengan data dan memang di abad saya tidak terima dengan jawaban karena tidak ada data sama sekali. Dia mengatakan abad pertama. Oke, ya ini Iya. Bang Haji, sebentar Bang Haji ya. Oke, Aku buka datanya, silakan. Pak Don Juan, silahkan tampilkan data yang menyatakan bahwasanya Kristen itu ada di abad pertama dengan tegas. Silakan Pak Don Juan. Saya Open tunggu. cam ya.
Ya, open cam aja. Nanti biar disaksikan yang di bawah. Oke Yang ya. menyatakan bahwasanya Kristen itu ada pada abad pertama. Tunggu. Ya. Tampilkan data, maka saya akan memberikan Anda waktu 2 menit untuk bernarasi. Bentar, saya open cam dulu. Jangan dongeng ya. Oke ya. Ini ya. Kekristenan pada abad ke-1 ya. Kekristenan mencakup sejarah kekristenan dari permulaan pelayanan Yesus ya, sekitar 27 sampai 29 Masehi hingga kematian 12 rasul terakhir sekitar 100 Masehi. Oleh karena itu masa dikenal sebagai zaman apostolik. Kekristenan awal bertumbuh dari pelayanan Yesus dan berkembang seputar pelayanan para rasul. Zaman apostolik dari sejarah kekristenan menurut tradisi bermula dari amanat agung yang mulai dijalankan pada rasul setelah kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus di Yerusalem hingga kematian rasul terakhir yang dipercaya merupakan Yohanes saat berada di Efesus, Asia pada sekitar tahun 100. Secara tradisional para rasul dipercaya menyebar dari Ya, Yerusalem. Pak Don, maaf Ya, Pak Don, ini saya datanya potong. ya. Pak Ini Don, datanya ya. maaf, Ya. coba ditampilkan datanya Pak, jangan cuma dibaca Pak, ditampilkan. Ya ini aku baca, ini datanya sambil aku baca. Ini Ya. Bang. Enggak Ya, ya. maksudnya ditampilkan Pak, mungkin bisa Bapak tampilkan begitu kan? Enggak, ini bisa dibaca kan? Ini bisa dibaca kan? Jelas nih. Ya di mana datanya? Dia saya membaca bantu. Google ya guys, dia membaca Google. Ini kalian nggak bisa lihat nih. Oke. Ini abad pertama nih. Aku bacain. Ya, kasih tunjuk ya, kasih perbesar. Kekristenan mencakup abad pertama. Sejarah Kekristenan dimulai dari pelayanan Yesus. Ya. Ini jelas, ini data semua yang tercantum di sini. Ini panjang kalau mau dibacain semua. Tapi jelas ada. Ya, kalau saya mau baca satu-satu ya. Setelah kematian Yesus, para pengikutnya yang paling awal membentuk sekte Yahudi Mesianik selama periode Bait Suci kedua akhir abad pertama. Jelas ya? Jelas ya? Ini dikatakan di sini ya. Saya punya data. Ya? Jelas. Oke, silakan. Tanggapi Oke kau ya, Yordan. jadi begini ya. Jadi yang dikatakan Don John itu adalah memang sudah kepalsuan ya dari data-data. Jadi memang sosial keagamaan yang melatar Otakmu yang palsu. belakangi reformasi gereja itu pada tahun 1517 sekitar abad ke-16 dan ke abad 17 itu paus yang menjalankan kekuasaan itu secara absolut. Dengan begitu pemukaan agama kurangnya pemimpin umat Kristenis pada moral dan tubuh gereja pada saat itu, jadi membangunkan sebuah kekristenan itu di abad ke-16 ya. Bahwa kalau di abad-abad pertama dan abad kedua itu Nasrani atau yang kita kenal sebagai Unitarian yang membawa Injil ya atau Yesus itu. Nah, sedangkan kalau Kristen ini dari Paulus yang mengajarkan kesesatan umat abad ke-16. Fair dong, ini dia pakai data nih, dia narasi. Jangan nih. panas dong, Roh Kudusmu mau keluar ya. Oke, gini, Don. Kalau misalnya, sebentar. Kalau datamu itu benar, ya, bahwa Yesus itu membawa satu pengajaran di abad ke-1, ya berarti Yesus itu membawa agama, dan agamanya Yesus itu ya Yahudi. Kenapa kau jadi Kristen? Begini Bang, bentar ya. Ini dulu Bang, nanti ini biar bagiannya Yordan dulu ini buka data. Dia tadi kan narasi dulu. Nanti saya jawab Bang Bagus ya. ya, Tolong ya dia jawab. bentar. Sabar. Ya, Bang Jordan sabar dulu. Dia bilang abad Ini ke-16. Abad ke-16 itu berarti Islam sudah ada duluan ternyata di abad ke-7. Tadi dia bilang abad ke-16. Tunjukkan. ya bentar, sabar. Bapak Tidak masalah. belum saatnya bertanya, Pak. Coba saya sapa dulu, ada tamu kita nih, Bang Pangeran. Monitor, Bang Suryat monitor. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut teman-teman, saya juga Muslim. Lanjut teman-teman Muslim ya, silakan. Berarti kalau Kristen ngomong Yesus nggak bawa agama itu salah, gitu. Ya oke, Bang Bagus. Ini nanti itu ada sesinya, selain yang dari narasumber kita kasih kesempatan untuk menanyakan masing-masing. Mungkin nanti kita gantian ya. Habis bertanya kita
kasih gantian kepada yang Kristen juga untuk menanyakan kepada narasumber kita gitu. Ya, berarti Bang Don Juan telah Izin Bang, menyampaikan datanya Bang Rizal. barusan. Bang Rizal, Iya. biar diskusinya lancar, gimana kita tinggalkan dua teman-teman kita dari Yahudi, kita Islam satu, Abang sebagai host, dan si Don Juan ini satu, biar ini kondusif. Ya, oke. Berarti yang lain kita turunkan dulu. Iya. Boleh. Itu gimana, abang-abang? Setuju, biar kondusif, tidak ada debat kusir. Setuju, Bang? Sebenarnya enggak apa-apa sih sebenarnya kalau saya usulkan. Sebenarnya enggak apa-apa, yang penting kan ada moderator di situ. Moderatornya tegas kalau siapa-siapa yang buka mute sebelum diperintah turunkan. Kan gitu. Betul, Suryat. Kita ketemu kembali, Bang Suryat. Ya, Host moderator yang moderator yang berkuasa. Kalaupun diperintahkan untuk mute, selagi pun narasumber ataupun yang penanya ataupun yang menjawab, kalaupun dia belum diberikan kesempatan untuk Gini menjawab, Bang, kenapa saya tuh bilang turunkan Kristen? Karena di sini yang Muslim terlalu banyak. Yang Kristen satu, biar ada satu lagi Kristen, silakan gitu. Yang mau naik. Iya, ada Rion kemana Gimana ini? gitu? Tadi ada Rion kemana? Turun lah. udah turun. Ini kita kosongkan satu kursi untuk yang Kristen, biar nanti gini lebih adil gitu kan. Ya, sekiranya dari saudara-saudara saya Muslim, tanpa mengurangi rasa hormat saya yang kepada saudara-saudara yang mau standby di bawah dulu, ya kami persilahkan gitu. Apa Bang Host? Nggak apa-apa. Semangat terus teman-teman Muslim. Ya, nanti kita gantian naik Bang ya. Nanti kita sediakan satu lagi kursi untuk penanya. Ya, yang Kristen mungkin sekiranya ada yang mau naik ke atas, silakan ajukan permintaan. Nanti akan kami naikkan. Saya rasa biarpun kosong ya nggak berani naik juga. Ya nggak apa-apa. Yang paling tidak kita menyediakan tempatnya Bang, bagus. Yang penting disiplin aja, Bang. Belum giliran bicara, jangan maju gitu, jangan dipotong-potong. Jadi menghargai. Boleh Anda mengatakan seperti itu ketika Anda menggunakan data Anda. Silakan. Jangan Anda putar sana Ini kita coba tanya dulu ini. Ada tamu baru ini. Monitor. Ini. Muslim ini Bang. Bang Indra Mose ini. Ya, monitor. Bang Indra. Bang Indra, monitor. Tapi ini Indra Mose asli atau palsu ini? Monitor. Ya udah. Kami turunkan ya Bang Indra ya. Ya. Mbak Cha udah bisa dilanjutkan sebagai moderator. Tadi udah nyampe di mana di host? Aku nggak nyimak. Giliran Jordan sekarang. Kasih lihat datanya. Belum Bang Don Juan, sabar. Sebentar. Sampai di mana, host? Ini terkait masalah pertanyaan dari Bang Jordan tadi, kapan Kristen itu ada ya. Sekarang saya minta tanggapan dari Bang Jordan atau Bang Billy untuk menanggapi data yang dibawa oleh Pak Don Juan barusan. Jordan aja, Bang. Dia bilang abad ke-16. Coba buktikan. Sebentar Pak Don. Maaf Pak, saya kalau orang nggak sesuai, orang nggak ikut aturan diskusi saya mute Pak. Jadi gimana Bang Jordan sama Bang Billy tanggapannya mengenai apa yang dinarasikan sama Pak Don Juan? Silahkan. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi dari Bang Billy atau dari Bang Jordan, silahkan. Ya, jadi menurut sejarah sekular ya, seorang profesor namanya Max Emmanuel Dimon dalam bukunya
mengatakan bahwa Yesus itu lahir itu kurang lebih approximately tahun 4 sebelum Masehi sampai 4 Masehi. Tapi para sarjana akhirnya membulatkan satu suara bahwa Yesus itu lahir abad pertama. Nah, kalau dibilang abad pertama Yesus itu kekristenan itu muncul abad pertama, Yesus bukan Kristen. Ya, abad pertama ketika Yesus itu lahir, menurut para sarjana ya, disetujui bahwa abad pertama lah Yesus itu lahir. Nah, abad pertama ketika Yesus lahir, Yesus itu bukan beragama Kristen, beragama Yahudi. Dia disunat menurut hukum Yahudi, dia pergi ke sinagog, dia melakukan semua hukum yang ada di dalam Torah. Nah, pertama kali kemunculan kata Kristen itu di Antioquia. Nah, Antioquia itu jauh dari abad ke-1. Ya. Jadi Tuhannya aja lahir abad pertama. Tuhannya beragama Yahudi. Kok tiba-tiba Kristen di Antioquia masa abad pertama? Antioquia itu bukan abad pertama. Kitab apa tuh? Tesalonika apa? Bukan di abad pertama tulisan-tulisan Paulus gitu. Jadi itu semua dibantah lewat data sekular dari sarjana yang bernama Max Immanuel Dimon. Makanya abad pertama Tuhannya lahir. Tuhannya nggak bikin agama Kristen gitu. Lanjut. Iya. Nah, jadi memang yang Bang Billy itu memang betul karena Yesus itu bersembayang itu di sinagog bukan di gereja, dan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan atau membangun gereja. Yesus di gereja dan kekristenan itu muncul ketika Yesus tidak ada di dunia kurang lebih 30 tahun. Ya. Jadi Kristen itu kami tidak mengenal Kristen. Yang kami mengenal itu Nasrani. Yang Kristen. Kristen nanti dibuat selatan. Biarkan si monyet tanggapi. Ya, demikian dari Bang Billy dan juga Bang Gitu, Simon. Bang ya. Bukan membawa Jangan Jordan. Jordan jangan sebut jangan bilang orang itu monyet, nggak boleh Jordan. Dia orang tua, harus dihormatin. Dan ya. Oh, Bang Billy dia itu menghina. Dia mengatakan Tuhan kami itu Yesus. Sama Jordan, memang kok nggak bisa tahan kau. Anak baru kemarin sudah berani menghujat agamamu saja kok tidak paham. Ya Mbak, Mbak, Giliran silakan saya ya. Mbak. Ya jawab ya. Tapi yang tua. Ya, Bang Bagus, harap di mute dulu Bang Bagus. Bang Bagus, sebentar Bang Bagus. Oke, Bang Don, jadi kesimpulan dari yang ditanggapi Bang Billy itu Yesus bukan Kristen, bukan ada di abad 1 dan Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Silahkan Bang Yordan ditanggapi. Ya Bang Yordan, Bang Don silahkan ditanggapi. Oke, sayang sekali tadi dia bernarasi tidak punya data, sedangkan saya bernarasi ada data. Lebih parahnya lagi si Yordan bilang abad ke-16, berarti Kristen itu saudara Muslim Islam sudah ada di abad ke-7, baru Kristen di abad ke-16. Makanya saya tanya data, dia nggak bisa tampilkan kan, berarti asal congor saja, ya kan? Nah, sekarang saya menanggapi juga yang dikatakan sama Billy, ya, abad pertama itu kan di situ kan kelahiran Yesus ya, abad pertama ya. Data yang saya punya di sini, yang saya tampilkan tadi, Kristen pada abad pertama ya, mencakup sejarah permulaan pelayanan Yesus sejak sekitar 27 sampai 29 Masehi hingga kematian 12 rasul ya. Oleh karena itu disebut sebagai zaman apostolik. Kekristenan awal bertumbuh dari pelayanan Yesus dan berkembang seputar pelayanan para rasul. Yesus datang tidak membawa agama Kristen, saudara. Ya, Yesus itu Yesus datang tidak membawa agama. Ya, tapi pengajarannya itu ya yang dibawa oleh yang diyakini, yang kami imani ya oleh pengikut-pengikut Yesus pada zaman itu ya, itu yang kami akhirnya agama itu menjadi suatu agama, kepercayaan, keyakinan. Ya, itulah di situ tertulis di Antioquia, ya kan? Di sini dikatakan ya, Rasul Paulus, seorang Yahudi yang saleh yang mengenai umat Kristen pada masa awal ya. Sebentar, bukan. Setelah kematian Yesus ini, setelah kematian Yesus baru muncul agama Kristen ya. Di sini pengikut awal membentuk sekte, namanya sekte Yahudi Mesianik selama periode Bait Suci kedua akhir abad ke-1 ya.
Jadi akhir abad ke-1, bukan juga memang awalnya tapi akhir, tapi dia di abad ke-1. Tapi akhirnya, awalnya percaya bahwa kebangkitan Yesus awal dari akhir zaman. Kepercayaan mereka berubah dalam kedatangan Yesus yang diharapkan kedua dan permulaan kerajaan Tuhan di kemudian hari, ya. Kemudian muncullah Rasul Paulus di sini, ya. Setelah dia bertobat, ya, akhirnya dia mulai menyebarkan Injil di antara bangsa-bangsa lain, ya. Di situ kenapa muncul ada Barnabas? Barnabas adalah, ya, di situ dikatakan adalah anggota jemaat mula-mula di Yerusalem. Barnabas, ya, salah satu anggota. Nama aslinya adalah Yusuf. Dia dipanggil Barnabas oleh para rasul, ya. Barnabas adalah anak penghiburan, kemudian dikenal sebagai penginjil di Antioquia dan Siprus, serta seperjalanan dengan Paulus. Jadi dia seperjalanan dengan Paulus. Barnabas adalah orang Yahudi dari keturunan suku Lewi yang berasal dari Siprus, ya, dikenal sebagai orang yang jujur, yang menjual ladang dan hasil penjualannya diletakkan kepada kaki para rasul di kitab Para Rasul 4 ayat 37. Tuh ada datanya di situ, ya. Barnabas pertama kali berjumpa dengan Paulus ketika Paulus berkunjung ke Yerusalem. Dan Barnabaslah yang kemudian memperkenalkan Paulus kepada para rasul. Di situ di kitab Para Rasul 9 ayat 27. Barnabaslah yang meyakinkan pengikut Yesus jika Paulus saat itu dikenal sebagai Saulus yang terkenal penganiaya pengikut Yesus, sekarang sudah menjadi bagian dari murid-murid Yesus sejak Paulus melihat Tuhan dan mengajar di Dansip dalam nama Yesus. Di kitab Kisah Para Rasul 9, ya, Yesus mengangkat Paulus sebagai rasul. Di ayat 15, firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah, ya, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku bersendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku." Benar. Pada saat Paulus menyampaikan firman Tuhan ke beberapa daerah, termasuk ke Efesus, ya, ke daerah Galatia, ya, itu melalui penolakan, melalui perjuangan juga, ya, melalui penderitaan. Jadi jelas kekristenan muncul itu akhir abad pertama, ya, bukan awal tapi akhir. Jelas dikatakan di situ. Saya punya data. Sekarang tunjukkan data kalian. Yordan abad 16 kau katakan tadi, ya? Iya, Pak Don. Oke, Pak Don. Udah. Mbak Caya, lanjut. Oke, kesimpulannya ya. Tanggapan dari Bapak Don itu dari tahun 27 sampai 29 Masehi itu awal pertumbuhan agama Kristen. Itu dimulai dari awal kematian Yesus. Tidak ada data, tapi tidak ada data. Itu kesimpulannya ya. Kemudian saya tunjukkan data, Bu. Jangan begitu dong. Gimana sih Anda sebagai host? Ini tentang sejarah kelahiran agama Kristen yang Bapak tunjukkan tidak ada datanya. Silahkan ditanggapi Bang Jordan karena Anda sudah melebar kemana-mana. Saya ambil intinya. Silahkan ditanggapi Bang Jordan, Bang Billy dan Bang Muhammad Haji. Silahkan. Data ini si Jordan. Saya ada dengan data ini. Nah. Jadi kita ada data, ya. Jadi coba bisa digedekan, host, dibesarkan. Suruh tuh dia baca bahasa Inggris tuh. Ya, history has a simple answer. Jadi sejarah mempunyai jawaban yang sangat sederhana. Jesus was a Jew. Yesus adalah orang Yahudi, born of Jewish parent, lahir dari keluarga Yahudi. Di rumah yang kosher dan disunat pada hari ke-8. He was born, dia itu lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi atau juga 4 Masehi. Nah, tapi para sarjana, ya, ada tanda kakinya, history has now accepted that of the birth of Jesus abad pertama. Jadi semua sejarawan akhirnya menyetujui bahwa
diambillah abad pertama. Nah, kita lihat. Pertama kali kekristenan itu muncul di dalam kitab ini, Kisah Para Rasul. Ya, untuk pertama kalinya mereka disebut Kristen. Nah, kapankah Kristen ini atau kitab Para Rasul ini ditulis? Tahun berapa? Kita lihat. Act was apparently written in Rome, perhaps between di antara tahun 70 sampai 90 Masehi. Jadi kitab Para Rasul itu ditulis kurang lebih tahun 70 sampai 90 Masehi. Jadi gitu. Nah, jadi kalau tahun 70 berarti Yesus itu mati tahun berapa? Tahun dia mati itu kan umur 30 berapa tuh dia matinya? Ya, berarti Yesus sudah mati nih. Nah, jadi jauh sekali dari zaman Yesus ke Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu jauh. Kisah Para Rasul itu tahun 70 sampai 90. Ya, jadi apakah itu Yesus itu membawa agama Kristen? Tentu tidak. Jadi kekristenan itu muncul pertama kali di tahun 70 atau 90 Masehi. Itu tahun 90 sampai 70 sampai tahun 90. Nah, terus kalau kekristenan itu muncul tahun berapa? Kalau abad pertama kan rentang waktu satu abad kan 100 tahun tuh ya. Nah, tahun berapa jeda waktunya yang terbentang antara Yesus dengan Paulus? Karena kekristenan, kata Kristen itu pertama kali muncul di dalam kitab Para Rasul. Ya, itu perlu diketahui kapan itu kekristenan muncul di abad pertama itu maksudnya tahun berapa gitu persisnya. Bang, tadi kan saya bilang akhir abad pertama. Bang Don sebentar, baik kesimpulannya tanggapan dari Bang Billy tidak sesuai apabila tidak sesuai apabila diutarakan Bang Don bahwa Kristen itu lahir di abad pertama, karena kata Kristen pertama kali ada itu di Kisah Para Rasul, dan Kisah Para Rasul itu hadir di tahun 70 sampai 90 Masehi. Berarti tidak valid data yang Bang John bilang bahwa Kristen itu hadir di abad ke-1. Silahkan ditanggapi Bang Don. Kan udah diralat sama dia, udah diralat di akhir abad pertama ya. Itu setelah diralat kan, maksudnya pertamanya kan tadi awal. Bukan awal. Iya, itu kan setelah diralat. Iya, akhir. Tapi kan di abad pertama, Bang. Kita pilih di abad pertama. Bentar. Sekarang Yordan bilang abad ke-16. Tunjukkan bukti abad ke-16. Silakan. Sebelum saya salat maghrib, ini untuk Bang Billy. Saya dapat di Alkitab Sabda, ya, Injil ketiga dan Kisah Para Rasul aslinya merupakan hanya satu karya saja, yang sekarang kiranya dapat diberi judul Sejarah Awal Mula Agama Kristen sekitar tahun 150. Lanjut, ini valid ya, Alkitab Sabda 150 Masehi. Iya Bang, yang ditanya abadnya. Abadnya itu abad keberapa itu tahun itu? 150 Masehi berapa? Hitunglah. Ya akhir abad pertama Bang. Begini Muhammad, Anda Muhammad. Ini jawaban Yudaism ini bukan. Saya dulu sebentar, sholat. Nanti saudara Muslim. Biar ini si Yordan yang jawab sama Billy Bang. Bentar, Bang Billy, coba itu Bang Billy. Yang bisa menanggapi. Nanti setelah saya bertanya ke Anda baru Anda menanggapi. Aduh. Ya betul, itu juga bisa di tergantung sejarawannya yang membawa sejarawannya siapa itu gitu. Jadi ya, tapi masalahnya Bang Billy ya, ini perlu dicatat ya. Lalu Nasrani itu yang terkenal itu paling awal. Lalu di abad keberapa? Kan gitu nanti jadi pertanyaan. Sedangkan kata Kristen. Bang Bagus, mohon maaf Bang Bagus. Tepatnya Kristen bukan Nasrani ya, tepatnya Kristen. Ayo. Enggak gini Pak Cahaya.
Maksudnya itu sebenarnya yang abad pertama itu Nasrani gitu loh. Yang 70-90 itu merujuknya ke Nasrani itu sebenarnya. Sedangkan Kristen itu kan dari Kristus, dari bahasa Yunani. Kan gitu. Betul. Itu Umar. Kalau Jangan kita dibantu mengkaji Bang Bagus. Ini harus jawaban dari Yordan Bang Bagus. Jangan dibantu dia. dulu itu Nasrani itu ada di sebenarnya. pertengahan abad Ini nggak fair kedua. ini. Kok yang jawab Muslim? Ya, Ini saya si cuma bantu Yordan. data aja. Yordan tadi bilang abad ke-16. Don, roh kudusmu Jawab dulu, ditahan Bang. dulu, jangan keluar. Abad ke-16, tunjukkan. Bang Don, saya potong dulu. Ini kan sesi pertanyaan untuk Kristen. Jadi pertanyaannya dari mana? Dari Islam sama dari Yahudi? Iya. Ini dari Pilot Yordan ya. dulu yang kasih Oke, penjelasan. silakan. Belum, Muslim belum. Yordan dulu yang kasih penjelasan. Jawablah, abad ke-16 dari mana datamu? Ya, tanya aja ke Don Jangan Juan. cuma dengar, Bagus, bentar. Kristen dengan Nasrani duluan Bentar, mana bentar. Don Juan? Bentar. Yordan, Anda Yordan, mau- jawab kau. Dari mana Enggak, datamu saya di abad sini. ke-16? Tunjukkan, jangan Saya di asal sini bicara moderator saja kau. sekaligus saya pendebat di sini. Ya, saya Tuhanmu. Anda mengklaim Kristen ada di abad pertama, sedangkan ini 150 Masehi. Ini ada di pertengahan abad kedua loh. Berarti data Ya. Anda juga nggak valid. Buat abad pertama. 150 Masehi ini ada di pertengahan abad kedua. Berarti mau abad ketiga lagi. 1,5 abad berarti itu. Tapi Ya, kalau benar. dibilang abad ke-16, mana lebih jauh, Bang? Abad pertama dan kedua. kan Anda dekat juga tuh. tidak ada data yang valid. Ya, coba, kalau dia bilang abad ke-16, mana yang lebih dekat? Abad pertama dan kedua atau 16? Mana coba? Tunjukkan kau, Yordan, jangan sebicara kau. Anda juga mengarang. Ikut mengarah, saya punya data ini tadi saya tunjukkan. Ini apa datanya ini? Apakah ini abad pertama? Ini abad pertengahan abad kedua ini. Silakan. Bang, ini saya sudah open cam tadi. Iya, saya sudah Lihat open dulu. cam. Coba besarin dia, tata sebesarnya. Lihat tuh, Lihat, saya baca lihat. ini. Ya, ini Lihat saya apa tuh? Wah, Wikipedia. bukan abad pertama. Tapi di Wikipedia situ lihat, memang akhir abad pertama. Jangan Wikipedia. Dan si Billy bilang ya sekitar itu. Ya, abad pertama. Wikipedia dibukanya. Kenapa Anda lagi datang bawa abad Oke, kedua? saya menjawab ya. Yang abad Iya, ke-16 tunjukkan dulu yang abad ke-16. Jangan Oke, dibantu. iya, Tanya iya. Sabda WRG aja. Tunggu Bang Iya, Yadan. ya. Anda nggak fair, jangan bantu. Sabda WRG aja, Bang. Jangan bantu Sabda dia, WRG. biar dia Silakan. bicara abad ke-16. Tunjukkan. Jadi begini ya, Yerusalem itu memiliki komunitas Kristen awal. Mengerti Kristen awal ya? Yang dipimpin oleh Uskup Yakobus yang adil. Menurut Kisah Para Rasul di 1126. Kisah Rasul tadi sudah dibawakan itu ya. Kisah Rasul 1126 di Antioquia. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Kayak Yesus itu menganut ajaran Yahudi, bukan Kristen. Itu maksud saya. Silakan. Tunjukkan datamu abad ke-16. Tadi kok potong. Bang Billy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang Islam. Kalau Yesus, kalau ke Kristen itu diajarkan abad pertama, uang Tuhannya masih lahir, baru lahir abad pertama, berarti yang ngajar kekristenan siapa dong? Kan logikanya gitu. Aku kan tadi sudah bilang akhir abad pertama, bukan abad pertama, Iya. akhir. Iya kan itu kau ralat toh. Abad ke-16. Di mana Iya, itu itu? kau ralat Coba, toh. pakai data. Itu kau ralat toh dia tadi toh. Bang Billy. Mau Ya. abad kedua, mau abad 16, yang jelas Kristen itu nggak dikenal sama Yesus, gitu loh Bang Billy. Itu Oh iya, poinnya. betul sekali. Kita bicara Nggak pakai dikenal sama data. Yesus. Tidak usah lah Anda bikin narasi-narasi. Modal Wikipedia Dia- kau. Ini si Yordan dulu ini. Dia bilang abad ke-16. Tunjukkan. Jangan Ya dicoba mau kau. abad ke-16, mau abad kedua, Tunjukkan. abad ketiga, yang jelas Kristen itu nggak dikenal sama Yesus, nggak kenal Yesus sama Kristen. Saya tengahi dulu ya, supaya diskusi ini teratur. Bang Don, tolong diam dulu Bang Don. Ini sesi pertanyaannya Anda belum selesai. Jadi mohon dijawab saja karena ini sesi pertanyaan untuk Kristen. Oke Bang Don, jangan ditanya-tanya balik dulu. Anda bisa tanya nanti setelahnya. Ayo silahkan. Jawab kau Yordan. Jawaban saya Yesus itu
selama dia hidup, dia tidak pernah menganut ajaran Kristen, tidak pernah dia membangun ajaran Kristen, tidak pernah dia bergereja, tapi dia bersembahyang di sinagog. Ada kamu punya data kalau Yesus itu selama dia hidup dia bersembahyang di gereja, dia membangun gereja, dia mendirikan dengan 12 muridnya, sedangkan 12 muridnya dengan dia itu bersembahyang di sinagog, bukan di gereja. Kamu silakan bantah. Selama dia hidup, dia pernah mendirikan gereja atau mendirikan kekristenan? Silakan. Saya kan tadi sudah bilang Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak datang Ya udah membawa berarti agama. kelar dong. Berarti Saya kamu tidak ikut membawa siapa? Kalau agama. bukan oke, fire. Dengar dulu, Oke, bro. kamu ikut siapa? Kamu bilang tadi abad ke-16. Mana datamu? Yesus Tunjukkan datamu. itu Protestan, berdirinya Protestan. Oke, ikutan sama kamu. Berarti kamu ikut siapa? Paulus atau Yesus? Open cam dulu, open cam. Jangan bicara Followersku saya belum cukup, belum kuat. Followersku belum kuat. Ini akun baruku. tunjukkan. Iya, di mana datamu? Oh, pengen tak maki lah kau ini, memangnya keras kepala kau ini. Makan. Jangan punya data. Makanya aku tanya sama kamu sudah mengakui sendiri ya. Tadi teman-teman 182 yang menonton, tadi pengakuan sendiri dari Don John ya. Don John mengatakan Yesus memang tidak mengenal Kristen. Oke, lalu dari mana kau mengenal Kristen ini, Don John? Pertanyaan saya, dari mana kau mengenal Kristen? Abad ke-16. Kok Muslim itu lebih duluan daripada Kristen? Tadi dia sudah mengakui sendiri ya, Yesus tidak mengenal Kristen. Dan aku tanya ini lalu siapa yang kau ikut ini sekarang? Yesus atau Paulus? Paulus itu diutus oleh Yesus. Oke. Saya sudah kasih data tadi ya, Yohanes di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Dia ada alatku yang akan memberitakan firmanku. Itu perkataan Yesus. Apa kau? Ya. Kau itu jangan narasi saja, kau tidak punya data. Billy saja bilang sekitar abad pertama. Ya oke lah. Begini ya. Tadi bilang awal. Begini ya. Akhir. Pada abad keempat, pada abad keempat ya. Pada abad keempat, Nasrani menjadi agama salah satu terbesar dan menjadi utama oleh beberapa negara tertentu, diantaranya dinasti Arskid pada tahun 301 Masehi, lalu oleh negara Georgia pada tahun 319 Masehi, dan kemudian Kekaisaran Romawi pada tahun 380 Masehi. Ya. Tunjukkan datamu. Nasrani menyebar ke seluruh Eropa pada abad pertengahan dan di era penjajahan negara Eropa dari Renaissance sampai ke seluruh dunia hingga menjadi agama terbesar. Dan pada abad ke-16 dibangunlah kekristenan Protestan. Silakan Bang Billy. Oke, ini data dari Britannica Encyclopedia. Ini valid ya. Dikatakan Protestan itu berdirinya abad 16. di abad bahkan enggak 20, abad 20. Nih. 20. Nih. Protestan ya, nih. Protestan since ini. Tunggu bentar. Protestan ke Kristenan di sini, jangan lari kemana, Bang Billy. Loh iya kan Protestan. Cahya kerja Cahya. Oke, lihat. Protestan since the early of abad ke-20 tuh ya. Di situ ke Kristenan. Kekristenan awal itu bukan Kristen yang seperti kalian sekarang. Kekristenan awal itu Nasrani. Nazarit disebutnya orang Nazarit. Nazaret Nasrani Unitarian. Orang Nazarit itu bukan sama dengan Kristen sekarang. Nah, beda. Kristen sekarang menuhankan Yesus. Orang-orang di zaman orang-orang Nazarit itu tidak menuhankan Yesus, tapi mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah Mesias, gitu. Nah, berbeda dengan kekristenan. Kenapa? Sampaikan firman itu Paulus itu. Agak lain memang Don John ini. Paulus, oke, kamu mau tahu tentang Paulus ya? Nih. Kenapa dong? Sekarang Nih tunjukkan data. Billy, di mana agamamu sama dengan LSWT. Nanya dikit Bang Billy, apakah ada murid Gamaliel yang bernama Paulus?
Oke, saya jawab dengan data ini. Ini memang menyakitkan sih, memang menyakitkan ini ya. Ya, oke. Oke, di sini. Jadi singkatnya ya, ketika Rabi Yohanan bin Zakkai meninggal tahun 80, abad pertama ya. Penggantinya yaitu Rabi Gamaliel muncul sebagai agen pemberitaan daripada Mishnah atau oral Torah kepada siapa? Bukan kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Ini Mishnah. Ini kitab Mishnah. Ya, jadi oral Torah yang dibukukan. Nah, kita lihat ketika Rabi Gamaliel sedang dalam perjalanan mengabarkan Mishnah. Nah, Christian Apostle Paul mempunyai inisiatif untuk Rasul Paulus ini berinisiatif untuk memberikan pengajaran di sinagog ya. Terus the Christian Apostle Paul, lalu Rasul Paulus, rasulnya orang Kristen ini berinisiatif untuk ngapain dia? Untuk mempraktekkan ajarannya, ajaran kekristenan, doktrin kekristenan di pulpit of Jewish synagogue, di pusat daripada sinagognya orang Yahudi. Nah, namun kemudian the other Christian missionary continue the practice, dan semua pengikut Kristen dan kroni-kroninya para misionaris itu meneruskan ajaran ini. Orang-orang Yahudi, the Jews, listen, ketika mereka mendengar ajaran yang asing ini, strange doctrine, some wondering, beberapa bertanya, di mana itu di dalam Torah Tuhan? Tidak pernah kami ketemukan ajaran seperti itu yang seperti diklaim oleh orang Kristen. Sebagian berpikir bahwa mungkin ini bentuk lain dari Judaism. Disinilah letak bahayanya. Here is the danger, katanya. Gamaliel ended practice of the free right for Christian doctrine. Apa artinya? Gamaliel menghentikan praktek nebengnya orang Kristen di Jewish synagogue, di sinagognya orang Yahudi, dan memasukkan serta mengekskomunikasi, memutus hubungan dengan mereka, dan dibuatkan sebuah kutukan yaitu berkat Haminim. Bunyinya gini: May the slander be destroyed. Kiranya para pemfitnah itu dihancurkan dan disingkirkan dari dari Book of Life, kitab kehidupan. That did it. Itulah yang terjadi. The Christian become angry, lalu kekristenan menjadi marah dan menarik diri dari keanggotaan di Jewish perkumpulan Yahudi. They built meet a hall of their own. Mereka membangun gedungnya sendiri yang sama dengan model sinagog, which become known, yang diketahui sebagai gereja. Kemudian membuat, bisa dikatakan Yahudi itu menjadi membantu kekristenan itu muncul ke permukaan. Nah, sekarang kita lihat non churches as Gamaliel also, ketika Rabi Gamaliel berhasil di dalam memberitakan daripada Mishnah oral Torah itu, nah kekristenan gagal, kekristenan dipimpin oleh Paulus ini gagal mengkonvert orang Yahudi ke agama Kristen. Nah, maka oleh sebab itu kekristenan membalikan arah proselytizing mereka, membalikan arah melock in orang Yahudi kemana? Dari orang Yahudi ke berkonsentrasi untuk ngapain? Untuk mengkonvert orang-orang pagan. Disinilah mereka sukses. Jadi Gamaliel itu katanya gurunya Paulus. Di dalam sejarah orang Yahudi, justru Rabi Gamaliel lah yang mengutuk Paulus sehari 3 kali, kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Ya, Kalau Paulus Gamaliel itu adalah satu yang bohong besar, dusta gitu, Bang Billy. Betul sekali, karena ajaran di dalam ajaran Torah. Tadi kan kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi bingung. Orang Yahudi bingung. Di mana ajaran ini di dalam Torah gitu? Nggak ada gitu.
Nah, loh, katanya Gamaliel itu punya anak murid namanya Paulus. Gitu. Ini klaim dari pihak Kristen loh Bang Billy. Ya sebenarnya buktinya itu sudah ada di KTP itu, coba lihat ya. Ketika disebut Kristen itu pasti Protestan kan gitu. Nah itulah paham dari Kristen Protestan itu yang munculnya tiga Tuhan itu. Dari situ yang mencemarkan, akhirnya Katolik pun ikut-ikutan. Billy, datamu bersumber dari mana, Billy? Coba jelaskan referensinya dari mana. Apakah itu bisa diverifikasi? Ya, tolong jelaskan. Kalau cuma mengklaim, semua kita bisa mengklaim. Gampang lah. Ini data dari seorang profesor. Banyak orang Yahudi murtad. Bisa jadi saya bilang Yahudi murtad sampai pemerintah Netanyahu mengatakan bikin aturan kalau ada yang membawa yang memurtadkan Yahudi itu kena pasal-pasal hukum negara. Itu. Bawa-bawa lagi yang lain sembarangan. Jangan mengklaim. Profesor Max Dimon. Ini data coy. Ini data. Jadi Paulus di waktu itu dia mencoba mengkonvert orang-orang Yahudi untuk masuk ke agama Kristen dan mereka gagal. Keberhasilan kesuksesan mereka hanya bisa mengkonvert orang-orang pagan, which is artinya apa? Ajaran Tritunggal itu mirip dengan pagan sehingga orang-orang pagan itu gampang masuk ke dalam agama Yahudi. Sementara orang Yahudi sulit untuk menerima kekristenan, begitu. No. Data ini Gamaliel. Don, kau koreksi ya, koreksi KTP lu ya, KTP mu. Dia itu ketika dia tidak percaya. Tidak ada buku ini, dia tidak percaya. Mau kamu apa? Mau kamu Yesusmu turun di dunia? Biar kau percaya. Don juga. Orang Farisi, nah, orang yang melawan orang yang ini dengan pengikut Yesus. Saulusmu itu orang Farisi. Yesusmu itu kalau turun di dunia, dia tarik kamu di jalan-jalan, dia tarik. Bang Billy, coba dibuka dong Sanhedrin 43 nomor 20. Bang Bil. Jadi akhirnya debat kusir ya, sorry ya, saya nggak layani kalau debat kusir. Ya, sekarang saya tengahkan dulu ya, Bang Bagus. Kita debat kusir. Sudah ya, saudara Muslim membela Yahudi jadinya. Jangan ngambek. Jadi harusnya penengah. Bang Bagus. Udah nggak sehat, saja kalau begitu. Kami di sini hanya menyampaikan yang benar. Ada penengah. Ya, yang benar loh kami sampaikan. Maaf ya. Ya, Bang Jordan, tolong di-mute dulu. Bang Don, tolong di-mute dulu. Itu mungkin moderator kita lagi ada kerjaan gitu kan, karena di-mute. Iya, diskusi nggak sehat. Karena saya host di sini, saya sudah menyerahkan. Saya diserang di sini, saya dikeroyok di sini. Saya merasa saya dikeroyok. Cukup Billy dengan Jordan aja. Iya, tapi saudara bentar. Oke, sekarang sehat jadinya. Oke, Bang Don. Harusnya gantian. Ya, oke, udah. Mau diskusi? Kalau diskusi sehat, oke, ayo. Tapi jangan mengkeroyokan. Ya, oke. Sebentar. Tadi katanya itu kan Bang Don mengatakan bahwa pada abad pertama dan telah dikonfirmasi ulang akhir abad pertama itu juga udah dijelaskan, ditanggapi oleh Bang Billy. Ya, yang kita Muslim sabar dulu ya. Kita gantian biar enak gitu kan, biar kesannya kita tidak ini gitu. Nah, ini saya sudah mencatat gitu kan pernyataan dari Bang Don bahwasanya Yesus itu tidak membawa agama gitu. Pertanyaan dari Bang Jordan tadi itu Kristen loh. Kristen itu adanya pada abad keberapa gitu kan? Sementara Yesus tidak membawa agama. Nah, banyak pemahaman dari yang Kristen itu ada setelah Yesus dibangkitkan ya, kalau saya tidak salah. Coba, benar nggak? Setelah Yesus mati, Bang, ya. Iya, setelah itu Yesus mati pada abad keberapa? Masih abad pertama dia, tapi bukan di akhir. Di abad pertama. Ada datanya nggak itu? Bang, tadi saya sudah tunjukkan, saya open cam loh, saya punya data. Beda dengan si Jordan ini.
Asal Ya, bicara malah bilang abad nggak usah serang pribadi. datanya di mana? Makanya ngaco dia. Billy tadi sekitar abad pertama juga. Nggak usah Anda serang juga mengklaim pribadi. kok bahwasanya Kristen ada abad pertama, padahal itu Nasrani. Gimana itu? Bang, jangan dulu Ayo. bang. Nanti kan ini kalian kalau ini kan Ketika tunggu, Anda jangan dibalikkan, aja. Anda Nanti bilang jangan kita- dulu bang. Anda belum Dari waktunya. tadi Anda sabar. mengundang teman-teman Kita Yahudi. jangan masuk Anda juga dulu. mengklaim bahwasanya Kalau Kristen begitu ada di main abad pertama. keroyokan jadinya kayak tadi. Saya nggak Kalian toyokan semua bang, saya bertanya. muslim bang. Sabar bang, sabar. Nanti kan juga ada waktunya. Begitu. Bang aja nggak selesai kayak gini kok. Iya, susah. Ini Anda kayaknya membantu Judaism. Saya Lah, dikeroyok Anda nih. mengklaim bang, saya nggak membantu, Anda mengklaim. Kan pertanyaan tadi kan saya bilang abad pertama. Oke, setelah kita lihat di situ akhir abad pertama. Ya, tadi juga ada abad di tahun 150 berarti masuk ke abad kedua. Jadi sekitar itulah. Tapi kalau Yordan bilang abad ke-16, itu sudah ngaco itu. Berarti Muslim saudara Muslim dulu baru kekristenan. Bagaimana ceritanya? Makanya harus pakai data lah. bukan itu Bang, ya kan gini, sekarang gini loh, kita itu dalam hal ini memang Yahudi dengan Muslim itu sudah pada tahu gitu loh. Kristen itu mulai dari abad berapa kan gitu. Sekarang kalau saya tanya ya, Protestan di KTP tertulisnya itu apa Bang? Hah? KTP Bang. KTP-nya agamanya apa? Terus Anda membawanya gimana nih Bang? Pertanyaannya Anda di KTP, maksudnya apa Bang? Kan ketika Protestan itu kan yang disebut Kristen. Sedangkan Katolik kan beda. Ya memang beda Bang. Iya. Terus pertanyaan Anda mengarah kemana? Ini kan Bang tadi Billy mana Bang Billy? Kekristenan. Kan lagi Bang Billy. Bang, Yang disebut kekristenan abad Kristen keberapa? Yang Itu disebut pertanyaannya, Kristen itu bukan Protestan. Bang. Jangan bawa-bawa Protestan. Bentar, bagus, bentar. Yang pertama Bang Billy kekristenan. mana? Mental ya, Bang Billy. Naikkan lagi. Lagi di jam belum, mungkin lagi jauh dari perangkat. Gini aja ya, biar kondusif. Yang Islam selain moderator kita naikkan 2 ya. Selebihnya ini biar nanti kita gantian nanti.